Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Tokopedia. Yang pertama ada sejarah Tokopedia. Tokopedia ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Mereka terinspirasi oleh pengalaman pribadi mereka di mana mereka menyaksikan ketimpangan antara kota besar dan kota kecil dalam akses barang dan jasa. Mereka memutuskan untuk membangun sebuah platform yang mampu menjembatani kesenjangan melalui teknologi. Dengan misi besar ini, untuk pemerataan ekonomi secara digital, Tokopedia lahir. Tujuan mereka adalah memungkinkan setiap orang dimanapun mereka berada untuk berjualan atau menemukan kebutuhan secara online. Selama 14 tahun pertama Tokopedia, tidak hanya membangun platform digital, tetapi juga mereka menjadi pelopor dalam memberdayakan masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital melalui inovasi dan komitmen yang kuat. Tokopedia telah memainkan peran penting dalam perdagangan transformasi di Indonesia. Selanjutnya ada perkembangan Tokopedia. Kecil ini, terus Bentuknya gini. kecil dulu boleh. Bukan ini. Bukan, bukan. Sini dulu. Enggak sih. Enggak. Nih, nah, Ini. Udah enggak ini. Lu maksudnya buat nggak ininya. Apa pindah slide. ini Sini. juga bisa sih. Bisa. Selanjutnya yaitu perkembangan dari Tokopedia. Yang pertama yaitu mengenai transformasi dari e-commerce ke unicorn terdepan. Nah, Tokopedia ini telah berhasil bertransformasi dari platform e-commerce sederhana menjadi salah satu unicorn termuka di Indonesia, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Lalu yang kedua yaitu pengurangan kesenjangan akses. Dengan berbagai layanan yang ditawarkan, Tokopedia ini berperan penting dalam mengurangi kesenjangan akses terhadap produk dan layanan baik di kota besar maupun daerah terpencil di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu inovasi fitur. Tokopedia ini juga secara konsisten memperkenalkan fitur-fitur yang inovatif seperti Tokopedia Official Store dan Tokopedia Play, serta integrasi dengan mitra logistik untuk mempermudah transaksi dan pengiriman bagi pengguna. Selanjutnya yaitu diversifikasi layanan keuangan. Tokopedia ini juga telah memperluas layanan keuangan, termasuk Tokopedia Emas dan pinjaman digital yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai produk keuangan. Lalu yang kelima yaitu merger dengan Gojek, yaitu menjadi Goto Group. Pada tahun 2021, Tokopedia ini bergabung dengan Gojek untuk membentuk Goto Group yang memperkuat ekosistem digital Indonesia dengan menawarkan layanan yang lebih terintegrasi. Lalu pemberdayaan UMKM, Tokopedia ini aktif dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM, melalui pelatihan dan program pendampingan membantu mereka untuk beradaptasi dan berkembang di ranah digital. Lalu yang selanjutnya berbagai penghargaan, Tokopedia ini juga telah meraih berbagai penghargaan bergengsi seperti HRX Challenge Award dan Deloitte Asia Pacific Technology Fast 500 yang mengakui pencapaian dan inovasi perusahaan. Lalu misi pemerataan ekonomi digital, Tokopedia telah berkomitmen untuk menciptakan pemerataan ekonomi digital di seluruh Indonesia, memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses peluang ekonomi yang sama. Lalu peningkatan pengalaman pengguna, perusahaan ini fokus pada peningkatan pengalaman pengguna dengan memperluas pilihan produk dan menghadirkan layanan yang lebih personal bagi setiap konsumen. Lalu yang terakhir yaitu simbol pertumbuhan ekonomi digital. Tokopedia kini menjadi simbol pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dan terus berinovasi untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada di masa depan. Selanjutnya yaitu fitur unggulan Tokopedia, yaitu yang pertama adanya fitur voucher toko untuk meningkatkan penjualan di Tokopedia. Penjual dapat menggunakan fitur voucher toko yang disediakan untuk para mitra online agar menarik banyak pembeli.
Sebagai seller, kamu bisa mendapatkan atau menggunakan fitur ini dengan mengatur periode promo, jenis promo, hingga anggaran yang dikeluarkan. Lalu untuk fitur yang kedua yaitu wawasan pasar. Fitur ini akan membantu para seller Tokopedia untuk memuat berbagai informasi lengkap seputar toko online dalam mengembangkan bisnis di dalamnya. Kamu dapat melihat keyword yang sering digunakan oleh pembeli dalam mencari produk, jenis produk terlaris, hingga kategori tren produk yang sedang populer. Lalu fitur yang ketiga, Top Ads. Fitur ini akan berguna bagi seller Tokopedia yang ingin produknya cepat dilihat oleh calon pembeli ketika mengetik nama produk yang diincarnya. Dan Top Ads ini memiliki dua jenis, yaitu iklan manual dan juga iklan otomatis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Itu betul. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari e-commerce Tokopedia. Yang pertama ada dukungan untuk UMKM karena yang memungkinkan si UMKM itu mencakup yang lebih luas daripada biasanya dan bisa dipasarkan lewat Tokopedia. Terus ada user interface yang menarik dan rapih. Terus ada kemudahan pencarian yaitu search engine atau search bar-nya lebih mudah dipahami dibandingkan dengan e-commerce lainnya seperti Ghibli, OLX dan lain sebagainya. Terus ada promo dan retur. Nah, di sini promo dan retur itu termasuk ke dalam fitur promo yang ditawarkan oleh Tokopedia itu biasanya lebih besar daripada e-commerce lain. Dan untuk retur, ketika barang yang sampai tidak sesuai dengan yang kamu pesan itu bisa dikembalikan lagi kepada penjual aslinya. Terus layanan keuangan. Nah, di sini tuh layanan keuangan tuh bisa nyambung sama kayak pembelian listrik, pembelian pulsa, kuota, dan lain sebagainya. Lalu ada kekurangan dari Tokopedia sendiri yang pertama biaya pengiriman karena ada minimal bayar kalau nggak salah 30.000 baru free pengiriman 6.000, potongan pengiriman 6.000. Terus ada produk spam itu banyak produk yang di spam yang tidak relate dengan yang kita cari. Terus persaingan harganya, terus ada edukasi pembelian dan ada fitur promo yang sering di cancel oleh penjualnya ketika kita membeli produknya menggunakan promo. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jumlah kunjungan pada website Tokopedia. Pertama ada pada kuartal 2 pada tahun 2022, Tokopedia memimpin sebagai platform e-commerce yang paling banyak diakses di Indonesia dengan 158,35 juta kunjungan, diikuti oleh Shopee yang mencatat 131 juta kunjungan. Selain Tokopedia dan Shopee, beberapa platform e-commerce terkemuka lainnya yang banyak diakses di Indonesia termasuk Lazada, Bukalapak, Blibli, Orame, Ralali, Zalora, Klik Indomaret, dan JDID. Data ini mencerminkan kekuatan Tokopedia dalam menarik pengguna yang mungkin dipicu oleh berbagai promosi dan pengalaman pengguna yang baik. Namun pada kuartal 1 tahun 2023 situasi berubah. Tokopedia turun ke posisi kedua dalam pasar e-commerce di Indonesia dengan total 1,2 miliar kunjungan sepanjang tahun. Penurunan sebesar 21,8% dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan tantangan yang signifikan bagi Tokopedia dalam mempertahankan penggunanya. Di sisi lain, Shopee mengalami pertumbuhan yang mencolok yang semakin memperketat kompetisi di pasar. Kondisi ini menyoroti perlunya Tokopedia
untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kunjungan dan merumuskan strategi baru untuk menarik kembali peminat pengguna. Dengan kompetisi yang semakin ketat, Tokopedia harus berfokus pada inovasi dalam layanan, peningkatan pengalaman pengguna, dan pemasaran yang lebih efektif untuk mempertahankan posisi di pasar e-commerce yang semakin kompetitif ini. Sakit. Begitu terakhir yang oh, kok panjang banget ya? Panjang banget ya? Hmm. Bang. Yang terakhir ada pendataan. Pendapat. Apa itu? Apa ngalamin Anda ini? Itu dulu Untuk slide terakhir ada pendapatan. Tokopedia tercatat sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, mencatat pendapatan sekitar 1,5 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan ini dapat didorong oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan volume transaksi, penguasaan kategori produk, dan pengembangan layanan baru untuk mempermudah konsumen dalam berbelanja secara online. Sebagai marketplace, Tokopedia memungkinkan berbagai penjualan dari UMKM hingga brand besar untuk memasarkan produk mereka. Inisiatif Tokopedia dalam menyediakan fitur-fitur inovatif seperti promosi, diskon, dan sistem pembayaran yang mudah menjadi kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepuasan pelanggan. Selain itu, Tokopedia terus berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur logistik untuk meningkatkan pengalaman pengguna, sehingga membuat platform ini semakin kompetitif di pasar e-commerce Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat di Indonesia, Tokopedia berada dalam posisi yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatannya di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gimana? Save-nya langsung stop share aja dah. Itu saya dulu nggak sih? Apa? Bukannya kalau itu harus dihapus dulu ya? Gagalnya. Kalian aku record terus matiin record. Ada. Itu simpen dulu. Ini gimana simpennya? Boleh coba di mau. Wah, Enggak. Dan itu pause or stop recording.